Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, kita disiapkan untuk berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran meskipun hanya dengan bertatap maya. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan kalian, untuk menjaga supaya imun tetap baik ya. Hari ini pelajarannya apa? PBI. Oh iya, PBI ya, pembuatan busana industri. Hari ini kita akan belajar pembuatan busana industri dengan pokok materi pembuatan tunik. Sebelum kita menuju ke bagian pembuatan tunik, kita akan mempelajari dulu analisisnya. Di sini nanti Ibu sampaikan dulu untuk tujuan pembelajarannya ya. Bisa terlihat slide-nya? Bisa. Bisa. Oke, yang pertama, tujuan pembelajarannya bisa dibaca di sini ya, yaitu peserta didik dapat menganalisa model tunik sesuai desain. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, Bu Nisa mau tanya nih, apa sih yang kalian tahu tunik itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya. Tunik itu baju yang panjangnya sampai lutut. Iya. Baju yang panjangnya sampai lutut. Sedikit Ibu tambahkan ya. Tunik adalah pakaian longgar yang menutupi dada, bahu, dan punggung. Baju ini bisa berlengan atau tanpa lengan dan panjangnya sampai di pinggul atau hingga di atas lutut. Kriteria tunik, sekarang nih kriteria tunik. Kriteria tunik itu apa saja sih? Yang pertama itu ada longgar yang menutupi dada, bahu, dan punggung. Terus yang kedua itu berlengan atau tanpa lengan dan panjangnya sampai di pinggul atau hingga di atas lutut. Selanjutnya ini ada macam-macam jenis tunik. Sebelum Bu Nisa menginjak ke pengenalan alat dan bahan yang digunakan, kira-kira ada pertanyaan enggak tentang tunik? Ada. Ya? Ya. Kalau gamis itu sama nggak Bu dengan tunik? Oke. Ada yang mau menjawab? Ada yang bisa membantu Mbak? Siapa? Kalau gamis dan tunik itu berbeda ya. Kalau gamis itu sepertinya kayak long dress itu. Iya. Iya, betul sekali. Melihat dari kriteria tuniknya, jadi tunik itu kan panjangnya sampai di batas lutut ya. Kalau gamis itu panjangnya sampai lutut, apa mata kaki? Kalau gamis sampai mata kaki. Iya, betul. Sampai mata kaki. Oke. Kemudian selanjutnya nanti untuk memperkaya informasi kalian tentang tunik, silahkan nanti kalian cari review di internet tentang macam-macam tunik. Dari macam-macam tunik itu kalian ambil contoh gambarnya, terus dianalisis model tunik tersebut, termasuk jenisnya apa, modelnya apa, kerahnya apa, kain yang digunakan apa, kayak gitu ya Mbak. Ini tugas yang dari Bu Nisa pertama ya. Baik Bu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat tunik. Ini silahkan diamati, alat dan bahan yang dibutuhkan. Ada yang belum kalian paham tentang alat dan bahan yang saya sajikan di sini? Itu kuas yang buat ngecat Bu? Iya, ini kuas, memang kuas buat ngecat, tapi fungsi di sini bukan untuk ngecat ya. Jadi kuas di sini untuk membersihkan mesin, di mana kalian
sudah menjadi kewajiban ketika mau menggunakan mesin, itu mesin dalam kondisi bersih, biar pekerjaan yang kalian buat itu juga tidak kotor. Di sini selain ada kuas, ada metelin. Metelin itu bagian yang utama. Jadi nanti kain toyobo, kain katun itu biasanya digunakan tunik simple atau tunik santai. Kira-kira kalau kain brokat itu bisa enggak dibuat tunik? Itu tunik yang digunakan hanya pada waktu-waktu tertentu, tidak digunakan setiap hari ya. Karena dilihat dari konstruksi kainnya, brokat itu kan polyester, bukan kapas. Sudah jelaskan untuk alat dan bahan yang digunakan. Sekarang akan saya jelaskan proses atau tahapan dalam menyelesaikan tunik dalam Menggelar bahan. Iya, betul. Spreading itu menggelar bahan. Jadi kain itu digelar di atas meja potong untuk dipersiapkan nanti untuk marker layout. Marker layout apa? Marker layout itu berarti ada cutting. Cutting itu apa? Biar dia tidak tercecer. Selanjutnya ada bundling, itu menyatukan dari bagian-bagian, misalkan dari lengan, terus badan, terus lapisan itu dijadikan satu. Itu untuk persiapan sih. Finishing itu membersihkan tiras pakaian. Jadi sisa-sisa dari jahit itu kan ada tirasnya. Itu nanti terakhir itu dibawa ke finishing. Finishing dibersihkan. Habis dari finishing nanti ke pressing. Pressing itu ada dua Mbak, ada pressing antara dan pressing penyelesaian. Pressing antara itu berarti pengepresan yang dilakukan di antara sela-sela jahit. Jadi di sela-sela jahit itu nanti kamu ada press, ada pengepresan. Terus selanjutnya ada di pressing penyelesaian, itu dilakukan sesudah pengepresan penjahitan itu selesai baru dipres ya. Selanjutnya ada quality control atau QC. QC di sini itu untuk pengecekan apabila ada misalkan baju itu terkena minyak, setikan lompat-lompat, terus ada yang misalkan tergunting. Tandanya apa? Dikasih label. Ini label tanda panah itu ya. Ini untuk tanda. Jadi setelah baju itu jadi dibawa ke QC dulu. Di QC itu dikasih tanda, nanti kan jadi tahu oh ya ini ada cacat seperti ini. Kalau sudah QC, lolos QC berarti nggak dapat tanda panah ya, langsung ke packing di penyelesaian. Sampai di sini paham? Sudah paham semua? Ya, baiklah. Sebelum saya nanti memberi kesimpulan dan menutup, Ibu mengingatkan kembali untuk tugas yang tadi saya sampaikan ya, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Untuk materi ini kan sudah saya share di WA group, nanti kalian bisa dipelajari lagi. Terus nanti ada tes juga multiple choice, itu juga saya share lewat WA group. Jadi hari ini kita sudah mempelajari analisis tentang tunik, macam-macam tunik, itu apa saja, alat dan bahan yang digunakan, alur proses menjahit dalam garment, itu harus selalu diingat ya Mbak, karena ini akan selalu kamu laksanakan dalam proses menjahit, meskipun dalam prakteknya nanti kamu menjahit secara individu ya, karena mengingat sarana dan prasarana kita juga tidak memenuhi, misalkan kita harus sesuai standar garment. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang teknik menjahit tunik. Jangan lupa alat dan bahannya disiapkan. Masih ada pertanyaan lagi? Apa yang mau disampaikan sebelum saya tutup pembelajaran hari ini? Belum ada Bu. Ya, sudah cukup ya. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak saya sengaja. Tetap jaga kesehatan dan hindari bepergian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.